Shalom semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya semua. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan bukakan hati kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan pada pagi hari ini bisa menjadi bekal kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan renungan, kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikian firman Tuhan. Membuka diri bagi Tuhan. Itu adalah judul renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, terdapat tokoh Nikodemus yang bertanya bagaimana seseorang bisa lahir kembali sedangkan dia sudah tua. Dalam pemahaman Nikodemus, mungkin seorang yang dilahirkan kembali adalah seseorang yang dikembalikan ke rahim sang ibu. Tapi sebenarnya, seseorang yang dilahirkan kembali adalah seorang yang dilahirkan oleh roh dan hidup oleh roh, bukan oleh daging lagi. Di dalam kisah ini, Nikodemus berpikir bahwa lahir yang dimaksud adalah lahir secara jasmani. Namun, pada hakikatnya, lahir baru yang dimaksud oleh Tuhan adalah lahir secara roh. Dalam kisah ini, kita bisa lihat bahwa Nikodemus tidak bisa memahami apa yang Tuhan maksud, yaitu tentang lahir baru. Di sini juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman, di mana kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan maksud untuk hidup kita. Kita pasti sering banget salah paham akan apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Bahkan, tak jarang kita menyalahkan Tuhan atas setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Coba deh kita lihat lagi, kira-kira yang udah diberikan Tuhan di hidup kita, itu udah banyak banget loh. Dan itu pasti membawa banyak dampak positif yang seharusnya kita bisa pahami dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu bagaimana kita bisa memahami maksud dari Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa maksud Tuhan tuh kayak gimana sih dalam hidup kita? Ada satu cara teman-teman, di mana kita harus bisa membuka diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus bisa membuka hati kita untuk memahami apa sih maksud Tuhan. Nah, salah satu caranya dengan baca firman Tuhan. Karena di dalam bacaan firman Tuhan ini pasti terdapat maksud atau isi hati Tuhan yang akan disampaikan kepada anak-anaknya yang rajin membaca Alkitab. Bukan cuma itu,
kita juga harusnya bisa membuka diri dan berserah diri kepada Tuhan ketika kita sedang beribadah atau ketika sedang menyembah Tuhan. Karena ketika kita datang ke hadirat Tuhan, tapi dengan hati yang mungkin tidak tulus atau ini hanya untuk formalitas, tentunya Tuhan tahu, teman-teman. Tuhan tahu mana hati yang benar-benar mau datang kepada Tuhan, mana yang hanya formalitas, dan mana yang hanya main-main. Kita bisa buka hati kita bisa membuka diri kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita tahu apa sih maksud Tuhan dalam hidup kita, apa sih maksud dari setiap tragedi yang ada dalam hidup kita. Aku percaya bahwa apapun yang terjadi itu pasti kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Di sini aku mau ngajak teman-teman semuanya buat selalu membuka diri, selalu memberikan hatimu kepada Tuhan, terlebih ketika kita beribadah, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Aku pengen teman-teman kalau lagi ibadah, kalau lagi penyembahan, itu benar-benar menyembah Tuhan, benar-benar menyerahkan diri kita buat Tuhan, supaya kita paham bahwa maksud Tuhan dalam hidup kita tuh ada manfaatnya gitu loh. Nggak hanya kita memuji nama Tuhan dengan lirik-lirik yang mungkin kita nggak paham, tapi kita bisa memahami dan kita bisa mengerti bahwa maksud atas apapun yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan yang beri dan Tuhan sudah punya rencana. Jika kita memiliki hati yang terbuka, Tuhan pasti bisa berbicara kepada kita, baik melalui Roh Kudus, melalui sesama, melalui apapun. Aku percaya jika kita bisa memberikan hati kita, membuka diri kita kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan buat teman-teman sekalian. Di sini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu hati yang ikhlas dan pikiran yang terbuka adalah jalan untuk melihat wajah Allah. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini bisa membuat kami lebih semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk membuka hati kami, membuka diri kami, menyerahkan semua pikiran kami hanya untuk-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memahami setiap isi hati-Mu, setiap maksud-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak melulu untuk menyalahkan-Mu atas segala permasalahan yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, setiap apa yang terjadi Engkau sudah menyiapkan jalannya. Ajari kami Tuhan untuk selalu beribadah dengan baik dan tidak main-main Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya, Tuhan berkati sekolah kami, studi kami. Tuhan berikan kami hikmat kepintaran sehingga kami bisa bersekolah dengan baik Tuhan. Tuhan berkati orang tua yang mungkin akan kami tinggalkan untuk pergi ke sekolah. Tuhan berikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan mereka Tuhan. Tuhan berkati guru-guru kami sehingga mereka bisa mengajar dengan baik pula Tuhan. Tuhan berkati sekolah kami Tuhan, dimanapun kami berada kami percaya Kau memberkati setiap tempat yang kami kunjungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa ini hanya kami alaskan dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.